Salam jumpa kembali Bapak Ibu dan Saudara-saudara. Apa kabarnya hari ini? Saya berharap kita semua di dalam berkat kasih karunia Tuhan. Kita masih menjalani kehidupan dengan berbagai tantangan. Perang saudara di Ukraina masih terjadi. Lalu kesulitan minyak juga, minyak goreng ya secara khusus belum selesai. Tetapi toh di tengah perjuangan seperti itu kita tetap diminta untuk hidup kudus. Untuk berani memerangi dosa, supaya peperangan kita melawan dosa itu membuat kita menang dan kita akan melihat surga dalam kehidupan kita. Bacaan firman Tuhan hari ini dari surat Roma pasal 6 ayat 1 sampai 11. Surat Roma pasal 6 ayat 1 sampai dengan 11. Mari kita akan bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami mau bersyukur. Kehidupan kami memang merupakan peperangan. Kami harus bisa melawan kuasa kejahatan dan kami harus bisa melawan iblis-iblis yang ada di sekitar kami supaya kami tetap kudus dan kami boleh menang di dalam setiap langkah kehidupan kami. Oleh karena itu, biarlah firman Tuhan mengingatkan bahwa Engkau sudah mengaruniakan hidup yang baru dan oleh karena itu kami harus menjaganya dengan sungguh-sungguh. Dan kami harus hidup bagi kemuliaan Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, supaya melalui firman Tuhan ini kami dikuatkan dalam iman dan kami bertekad untuk memerangi dosa. Berkati hamba-Mu supaya dia dilayakkan membaca memberitakan firman kehidupan. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa, supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu, bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus, telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dalam sebuah buku kesaksian, di sana dinyatakan terjadi peperangan. Nah, ini kaitannya juga dengan perang saudara di Ukraina. Padahal tidak ada hubungan apa-apa ya. Cuma saya mau lihat ketika perang zaman sekarang itu yang terjadi adalah bom dan bom ya. Sehingga orang-orang tidak berdosa juga bisa ikut kena bom dan meninggal seketika. Itulah kekejaman, kecanggihan masa kini. Nah, dalam buku kesaksian itu dikatakan terjadi perang antar dua negara. Lalu sekelompok tentara, jadi satu kelompok tentara itu ada yang tertangkap
negara musuh. Dan mereka digiring untuk memasuki negara lawan, ya. Mereka dipenjara di sana beberapa waktu sambil ditanya tentang rahasia-rahasia negaranya. Ya. Apa saja yang sudah diperbuat, bagaimana bisa menghancurkan negaranya dan sebagainya. Dan lama-lama dibujuk, kalau kamu bisa membocorkan rahasia, kamu akan hidup, kamu boleh menjadi warga negara sini. Nah, beberapa orang akhirnya tertarik. Mereka berpikir, ya sudah, kami jadi warga negara di negara asing, ya nggak apa-apa, asal selamat. Dan mereka berpikir bisa membawa keluarganya. Lalu mereka mulai membocorkan. Ya. Memang sementara negara aslinya itu banyak mengalami kerugian. Nah, setelah beberapa waktu mereka ada di penjara dan dikorek tentang rahasia-rahasia, walaupun mereka hanya membocorkan katanya sedikit, ya. Lalu diumumkan oleh raja bahwa kelompok tentara ini akan dipenggal semuanya. Wah, yang sudah membocorkan kaget. Loh, raja berbohong. Dan raja itu mengatakan, itu hakku. Kamu mau saya penggal atau saya bebaskan, itu hakku. Salahmu kamu ditanya dan kamu ternyata tidak setia. Berarti kalau kamu menjadi wargaku pun, kamu tidak akan setia. Ya. Nah, akhirnya mereka harus menghadapi kepahitan. Mereka menyesal sekali, menangis, dan mereka tidak bisa berbuat apa-apa karena mereka juga harus mati. Ya. Pada hari pemenggalan, kelompok tentara itu dibawa ke satu tempat, ditutup matanya. Algojo sudah berada di belakang para tentara tersebut. Tinggal raja memberikan perintah. Lalu sesaat kemudian, sebelum diberikan kode untuk memenggal, raja mengatakan, apa yang kamu mau sampaikan? Beberapa orang yang ada di antara mereka itu mengatakan begini, kami tidak ingin menyampaikan apa-apa, tapi izinkan kami dipenggal sambil kami memuji Tuhan kami. Raja itu bertanya, siapa Tuhanmu? Kami punya Tuhan Yesus yang hidup. Lalu raja itu tertawa. Kamu akan mati, kamu tidak bisa menyanyi lagi, kamu akan dipenggal, kamu masih bilang Tuhanmu hidup. Ya, itulah Tuhan yang kami sembah. Kami yakin Tuhan kami hidup. Jadi sekalipun kepala kami dipenggal, kami sudah melihat Tuhan kami. Surga sudah terbuka buat kami. Itu sebabnya kami tidak membocorkan rahasia negara kami. Kami akan berbakti sungguh-sungguh kepada negara kami. Sekalipun kepala kami menjadi taruhannya, tidak menjadi masalah. Kami tentara. Kami siap untuk melindungi dan kami siap untuk membangun negara kami kalau kami bebas. Tapi kalau kami mati, kami tetap setia pada negara kami. Ya. Raja itu tertawa mengejek dan kemudian berkata, silahkan nyanyi. Dan orang-orang Kristen ini kemudian menaikkan pujian bagi nama Tuhan dengan suara yang cukup keras. Mereka menyanyi dengan sepenuh hati. Yang mereka menyanyi bukan berteriak, tetapi mereka bersuara keras. Mengungkapkan kerinduan mereka untuk masuk surga. Mereka katakan, aku melihat surga, aku melihat surga, aku mau menyanyi, aku mau memuji Tuhan. Nah, karena itu kami bersyukur, kami mampu untuk melawan segala dosa, kami mampu untuk melawan segala godaan, kami dimampukan untuk setia kepada iman dan kepada negara. Mereka terus menyanyi. Lalu setelah mereka menyanyi beberapa saat, raja mengatakan, penggal. Beberapa kepala langsung menggelinding. Tetapi kelompok orang Kristen ini tidak ada satupun yang kepalanya menggelinding. Raja kaget. Lalu tanya pada Algojo, kenapa? Algojo itu cuma diam saja. Tidak bisa melakukan tugasnya. Beberapa saat kemudian mereka tersungkur jatuh. Dan mereka katakan, ampuni kami ya Tuhan. Kami juga sekarang melihat surga seperti yang dinyanyikan oleh mereka. Lalu mereka berkata kepada raja, penggal kepala kami semua, karena kami juga melihat surga. Raja kaget. Lalu raja mengatakan, bersihkan darah, kubur orang-orang yang sudah mati itu, dan yang hidup bawa kemari. Bersama dengan Algojo yang tidak jadi membunuh, mereka mendekatkan diri pada raja.
Ceritakan apa yang terjadi. Lalu ketika mata mereka dibuka, ya mereka bilang, aku nggak tahu apa-apa. Mata kami ditutup, tapi jiwa kami melihat Tuhan kami. Kami hanya bisa memuji Tuhan dan segala kebaikannya. Apa yang terjadi dengan Algojo, biarlah dia cerita sendiri. Dan Algojo itu mengatakan, ketika mereka menyanyi, aku mendengar suara musik yang sangat bagus. Pujian yang aku dengar itu bukan pujian mereka, tetapi aku mendengar pujian yang luar biasa agungnya, bagusnya, dan itu menyentuh hatiku, membuat aku menangis dan aku bertobat. Bahwa ketika aku menyanyi nyanyian dunia, aku mengejek mereka dengan bersiul-siul, ternyata semua itu adalah kebohongan. Aku mendengarkan musik indah dari surga. Itu sebabnya jiwaku terangkat dan aku tidak berdaya untuk mengangkat pedang. Raja terkejut dan dia mengatakan, apakah sebegitu hebatnya Tuhanmu? Saudara-saudara, raja bertanya pada tentara, apa yang kamu lakukan terhadap Tuhanmu? Dan mereka berkata, aku hidup jujur, aku berusaha untuk melawan segala kebohongan dan dosa, aku berusaha untuk tidak berkhianat kepada iman, tidak berkhianat kepada Tuhan, dan tidak berkhianat kepada negaraku. Sekarang kami mau diapakan terserah. Raja mau membuat apa? Raja mengatakan, aku akan menghukum kamu sampai perang selesai. Kalau perang sudah selesai baru kamu boleh pulang nanti. Ya sudah, mereka masuk penjara lagi bersama dengan para Algojo. Dan disitulah mereka membentuk persekutuan doa yang sangat indah. Baru di dalam penjara, Algojo itu mengalami pertobatan, meninggalkan segala kejahatan, dosa, membunuh orang. Dan mereka katakan, kalau kami dikeluarkan nanti kami siap untuk dibunuh. Tetapi kalau kami diberi kehidupan, kami akan menghidupkan baik keluarga maupun bangsa ini. Saudara-saudara, Roma mengatakan hal yang sama, bahwa kita ini sudah mendapatkan karunia kehidupan yang baru. Yesus sudah mati untuk dosa-dosa manusia, dan Yesus juga hidup untuk memberikan kehidupan yang baru pada orang yang dikasihi dan mengasihinya. Oleh karena itu, tinggalkan dosa, perangi dosa. Jangan pura-pura jadi orang Kristen dengan mengatakan, aku orang lemah, aku tidak berdaya. Nah, ketika kita memang sungguh-sungguh percaya di dalam Kristus, kita punya kekuatan untuk melawan dosa, apapun dosa itu. Kita sendiri memang tidak berdaya, kita sendiri memang lemah, tetapi ketika Kristus berkuasa dalam hidup kita, Kristus berkuasa dalam diri kita, Dialah yang memampukan kita untuk berani memerangi dosa, melawan segala godaan, kebohongan, kelicikan, kemarahan, kedengkian, dan sebagainya. Kecurangan-kecurangan yang mungkin dengan kepandaian sekarang ini, berita-berita mengatakan ada beberapa anak muda yang ditangkap polisi karena kejahatan mereka merampas harta kekayaan orang lain dengan cara-cara yang licik, apapun istilahnya ya, memainkan uang lah atau judi lah atau saya nggak jelas itu. Tapi yang jelas mereka pakai uang bukan milik mereka, bukan hak mereka. Tapi mereka bisa pamer. Kemarin saya lihat sedikit di TV itu tayangannya bagaimana dia katakan, ini arloji mereknya bagus. Dulu sekian harganya dan sekarang sudah sekian. Kalau Anda kepingin ya ikutlah di sini. Dia pamerkan mobil-mobilnya yang mewah, aduh rumahnya yang mewah dan sebagainya. Tapi itu semua kejahatan, kelicikan, nafsu dunia. Dan ketika orang bisa memerangi itu, kehidupannya akan bahagia, tentram, tenang. Mungkin dia tidak bisa pakai arloji dengan harga yang miliaran, tapi hatinya tentram. Mungkin dia tidak punya rumah seharga 30 miliar, tetapi hatinya tentram. Karena dia berani untuk melawan dosa. Dan keberanian itu karena ada Kristus yang hidup dalam dirinya. Masa Prapaskah ini, mari. Kembali kita mengundang Kristus berkuasa dalam diri kita. Kita bukan sekedar berpuasa, tetapi merasakan kembali karya keagungan Kristus, memulihkan kita, membangkitkan kita, dan kita bisa hidup untuk memerangi segala dosa dan kejahatan. Biarlah firman ini menolong kita memasuki hidup yang baru. Tuhan memberkati firman-Nya.
Amin. Mari kembali kita akan berdoa. Tuhan Yesus, Engkau mengaruniakan pada kami roh kebenaran, roh kehidupan. Biarlah kami hidup bersama dengan roh kebenaran dan roh kehidupan. Supaya kami berani melawan dosa, melawan godaan, menjauhkan diri dari segala kejahatan. Dan kami berani hidup jujur untuk kebenaran, kekudusan yang Engkau karuniakan. Kiranya roh Tuhan berkarya dalam kami. Dan kami boleh memuliakan Engkau dalam segala sisi kehidupan kami. Ketika kami senang ataupun susah, ketika kami sehat ataupun sakit, kami akan berani melawan segala godaan dosa. Inilah kerinduan kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.